Alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian rutin kita setiap Senin malam membahas kitab Ushulul Iman fi Dhawil Kitab was Sunnah, landasan-landasan iman menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita sampai pada pembahasan iman kepada Rasul Allah, dan kita hari ini akan membahas tentang hukukun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala ummatihi. Hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas umatnya. Ada beberapa hak-hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita tunaikan, yang harus kita berikan kepadanya. Sebagaimana dalam Islam ada hak anak kepada orang tuanya, ada hak orang tua kepada anaknya, ada hak suami kepada istrinya, ada hak istri kepada suaminya, ada hak Allah, ada hak Rasulullah, ada hak tetangga. Maka ini semua harus kita ketahui agar kita berikan hak-hak tersebut kepada pemiliknya. Hak-hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu sangat banyak sekali. Sebagiannya telah kita sebutkan ketika kita membahas tentang hak-hak yang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin terhadap para rasul. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu masuk dalam rasul-rasul tersebut. Kita harus menghormati mereka, memuliakan mereka, mengimani mereka, meyakini bahwasanya mereka semua telah menyampaikan risalahnya dengan sempurna, dan hak-hak lain yang umum untuk semua rasul. Adapun yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu hak-hak yang khusus yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas umatnya. Yang pertama adalah al-imanul mufassal binubuwatihi wa risalatihi. Mengimani secara mendetail terhadap kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa i'tiqadu naskhi risalatihi li jami'ir risalatis sabiqah. Dan kita harus meyakini bahwasanya risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghapuskan semua risalah-risalah Nabi yang datang sebelum beliau. Telah dihapuskan semua risalah yang datang sebelum beliau. Maka tidak boleh lagi kita meyakini bahwasanya semua agama-agama yang sudah dihapus tersebut masih boleh untuk diamalkan pada hari ini. Karena setelah diutusnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, semua agama-agama lain telah dihapus syariatnya. Maka konsekuensinya adalah kita harus membenarkan semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Yang wajib bagi kita terhadap Rasulullah adalah tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan semuanya, meskipun mungkin akal kita tidak sampai kepada perkara tersebut, memahami perkara tersebut. Namun selama hadis itu sahih maka kita harus benarkan. Yang kedua, ta'atu fi ma'amar. Wajib bagi kita untuk mentaati perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajtinabu, yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Meninggalkan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larang. Kemudian yang keempat, wa alla yu'badallaha illa bima syara'. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 perkara ini wajib kita ketahui dan kita amalkan. Yang pertama, tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Wa ta'atuhu fi ma amar. Yang kedua, mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang beliau larang. Dan yang keempat, alla yu'badallaha illa bima syara'. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya tentu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Dalam surat At-Taghabun ayat 8 Allah berfirman, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya
wan nuril ladzi anzalna, dan nur cahaya Al-Qur'an yang kami turunkan. Juga firman Allah, fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dalam surat Al-A'raf ayat 158, Allah berfirman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu seorang nabi yang ummi, yang buta huruf, alladhi yu'minu billahi, yang beriman kepada Allah, malaikatnya, wattabi'uhu, dan ikutilah dia, la'allakum tahtadun. Ikutilah dia agar kalian mendapat petunjuk. Juga firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah bawa kepada kalian, maka ambillah, ikutilah, contohlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasulullah larang maka tinggalkanlah. Juga dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mempersaksikan, mengikrarkan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan mereka mendirikan salat, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, jika mereka telah melaksanakan perkara-perkara tersebut, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, harta mereka, darah mereka terjaga, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Dan seorang muslim hanya boleh dibunuh jika dia membunuh muslim yang lainnya, atau dia at-thayyibuz zani, dia sudah menikah kemudian dia berzina, atau al-mufariqu lil jam', at-tariqu lidini al-mufariqu lil jamaah, jika dia murtad atau memberontak kepada pemimpin yang sah, sehingga dia boleh dibunuh, karena seorang yang memberontak kepada pemimpin yang sah, ingin memberontak dengan pedang, maka mereka boleh untuk diperangi. Juga seorang yang murtad, tentunya, man baddala dinahu faqtuluh, kata Nabi SAW, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Kemudian tentu yang melakukan perkara-perkara tersebut, hukum-hukuman tersebut bukan rakyat, bukan setiap orang, namun hukum tersebut kembali kepada pemerintah kaum muslimin, yang mereka yang menerapkan syariat. Kemudian yang kedua, kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wujubul iman bi anna Rasul qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Kita harus mengimani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalahnya dengan sempurna. Tidak ada lagi yang ditinggalkan. Semua sudah disampaikan. Amanah beliau sudah ditunaikan. Beliau telah menasihati umatnya dengan nasihat yang sempurna. Dan tidak ada satu kebaikan pun kecuali telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Sudah dianjurkan oleh Rasulullah. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan ke surga kecuali telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak ada suatu perkara yang menjauhkan dari neraka kecuali telah diberitahukan juga oleh Rasulullah. Dan tidak ada perkara yang mendekatkan kepada neraka kecuali telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, wa raditu lakumul Islam madin, dan aku ridha Islam sebagai agama. Sesuatu yang sempurna tidak perlu lagi ditambah dan tidak boleh dikurangi. Juga dari sahabat Abu Darda bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wa aymullah laqad taraktukum ala mislil bayda. Demi Allah aku telah meninggalkan kalian
dengan syariat yang sempurna, yang putih bersih, ya, yang terang benderang. Lailuha kanahariha sawa, ya. Siang dan malamnya sama, ya. Saking jelasnya, ya, perkara-perkara agama ini. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Perkara yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun memang ada perkara yang mustabihat yang dikembalikan kepada para ulama. Dan sahabat Rasulullah SAW telah mempersaksikan bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan dengan sempurna ketika Rasulullah SAW berkhutbah pada haji wada, ya, haji terakhir sebelum beliau meninggal. Rasulullah SAW telah memberitahukan semua apa yang Allah wajibkan kepada mereka, apa yang Allah haramkan atas mereka, dan Rasulullah mewasiatkan kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya untuk senantiasa berpegang teguh kepada kitabullah, kepada Al-Quran. Beliau mengatakan, wa antum tus'aluna anni fama antum qailun. Kalian semua akan ditanya tentang aku. Maka apa jawaban kalian? Nanti ketika kalian ditanya, apa jawaban kalian? Maka para sahabat mengatakan, nashhadu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahta. Kami menyaksikan bahwasanya engkau telah menyampaikan, engkau telah melaksanakan amanah, dan engkau telah menasihati kami. Maka Rasulullah SAW menunjuk dengan telunjuknya, dan ia angkat ke langit, dan juga ditunjukkan kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, persaksikanlah, ya Allah, persaksikanlah, ya Allah, persaksikanlah. Berkata sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya, dalam Musnad Ahmad, beliau mengatakan, laqad tarakana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ma yuharriku ta'irun janahaihi bis sama illa adzkarana minhu ilma. Sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kami, ya. Wa ma taraka ta'iran, ya. Dan bahkan, ya, perkara burung pun, ya, terbang di langit, beliau tidak lupakan, luput dia sampaikan tentang perkara tersebut, ya, kecuali telah, ya, diterangkan kepada kami. Tidak ada suatu perkara pun kecuali telah diterangkan kepada kami, ya. Kata sahabat Salman Al-Farisi ketika ditanya, hal 'allamakum nabiyukum hatta al-khira'ah? Apakah nabi kalian mengajarkan kalian sampai tentang masalah adab buang hajat? Maka beliau mengatakan, iya, ya, kami dilarang untuk menghadap kiblat dan membelakanginya. Ya, masalah adab buang hajat saja diajarkan, apalagi masalah iman billah, ya, bersikap kepada pemimpin. Itu semua sudah diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka beliau telah menyampaikan agama ini dengan sangat sempurna, ya. Tidak ada lagi yang ditinggalkan. Maka tugas kita untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hak yang ketiga adalah mahabbatuhu Sallallahu Alaihi Wasallam wa taqdimu mahabbati ala nafsi wa sairil khalq. Kita harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendahulukannya dari seluruh manusia. Dari seluruh manusia kita harus lebih mencintai Rasulullah, bahkan dari diri kita sendiri. Meskipun, ya, ini bukan hak yang khusus karena kita wajib mencintai seluruh anbiya dan rasul. Ya, kita harus mencintai seluruh nabi dan rasul. Namun nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kekhususan, yaitu kita harus mendahulukan, ya, kecintaan kita kepadanya melebihi dari kecintaan kita dari seluruh manusia, dari anak-anak kita, dari bapak-bapak kita, dan dari seluruh kerabat kita. Bahkan dari diri kita sendiri. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakanlah, "In kana aba'ukum," jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kalian,
wa ashiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian dapatkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah dan tempat tinggal yang kalian cintai, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasuli, dari Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan dari berjihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah akan datang azab Allah kepada kalian, hukuman Allah kepada kalian, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan perintahnya, wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kecintaan Rasulullah SAW dengan kecintaan kepadanya. Kita harus mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW, dan mengancam orang yang hartanya, keluarganya, anak-anaknya, bapak-bapaknya, rumahnya lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulnya, juga berjihad di jalan Allah, maka Allah mengancam mereka dengan azab yang pedih. Juga dalam hadis yang sahih diriwayat Anas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai daripada bapaknya, daripada anaknya, dan dari seluruh manusia. Juga dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya sahabat Umar pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, kata Umar radhiyallahu anhu, engkau lebih aku cintai dari seluruh manusia kecuali dari diriku sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, engkau tidak beriman sampai engkau mencintai aku melebihi daripada dirimu sendiri. Maka Umar pun mengatakan, fa innahul an wallahi la anta ahabba ilayya min nafsi. Umar mengatakan, demi Allah, saat ini engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-an ya Umar, sekarang baru benar keimananmu. Maka ini hak Nabi yang ketiga, yaitu kita harus mencintai Nabi SAW melebihi dari kecintaan kita dari seluruh makhluk. Hak Nabi yang keempat adalah ta'zimun Nabi SAW wa tawqiruhu wa ijlaluh. Menghormati Nabi SAW, mengagungkan Nabi SAW, dan memuliakannya. Karena ini adalah hak Nabi SAW yang Allah wajibkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh. Agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan agar kalian memuliakan dan menghormatinya. Juga firman Allah, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang beriman kepadanya, orang-orang yang memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang dia bawa, yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Berkata Ibnu Abbas, tu'azziruhu tujilluhu. Ya. Arti tu'azziruhu yaitu engkau memuliakannya. Wa tuwaqqiruhu tu'azzimuhu. Arti tuwaqqiruhu yaitu mengagungkannya. Kemudian berkata Qatadah, tu'azziruhu, ya, artinya adalah tansuruh, engkau menolongnya. Wa tuwaqqiruhu adalah amarallahu bitaswidi. Allah memerintah kepada kita untuk memuliakannya, menjadikannya pemimpin. Juga firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Janganlah kalian melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Juga firman Allah, la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a bainakum ba'du ka du'a ba'dikum ba'd. Janganlah kalian memanggil Rasul sebagaimana kalian memanggil satu sama selain di antara kalian. Berkata Mujahid, amarahum ayyad'uhu ya Rasulullah. Allah memerintahkan kepada para sahabat untuk memanggil wahai Rasulullah. Bilin wa tawadu, ya, dengan penuh kelembutan dan
rendah diri. Wala yaqulu ya Muhammad, dan tidak mengatakan wahai Muhammad di hadapannya. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh yang sangat besar, ya, yang sangat indah dalam mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Usama bin Syariq, "Ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu haulahu ka'annama ala ru'usihim at-tayr." Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya berada di sekelilingnya, ka'annama ala ru'usihim at-tayr, ya, seakan-akan di kepalanya ada burung, ya, yang mereka takut terbang, sehingga sangat khusyuk mereka di hadapan Rasulullah SAW. Bahkan, ya, banyak dari para sahabat tidak mampu sampai melihat wajah Rasulullah karena saking wibawanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajib ba'da mautihi ka ta'zimihi fi hayati. Meskipun Nabi sudah meninggal, maka kita tetap wajib untuk mengagungkan beliau. Berkata Al-Qadhi Iyad, "I'lam anna hurmatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi wa tawqirihi wa ta'zimihi lazimun kama kana hala hayati." Ketahuilah bahwasanya menghormati atau kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal, memuliakannya, mengagungkannya, tetap wajib untuk dilakukan sebagaimana ketika beliau masih hidup. Wa dzalika 'inda dzikrihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika kita menyebut nama beliau, ketika kita membaca hadis beliau, ketika kita menyampaikan sunnah-sunnah beliau, wasima'i ismihi wasiratih, dan ketika kita mendengar tentang namanya, tentang sejarahnya, wa mu'amalati alihi wa itratihi. Juga ketika kita bermuamalah kepada keluarganya dan kerabat dekatnya, wa ta'zimi ahli baitihi wa sahabati. Juga kita wajib untuk mengagungkan, ya, keluarganya, ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian hak yang kelima, ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat azani Allah wa iyyakum, hak Nabi yang kelima adalah as-salatu wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya. Berkata Al-Mubarrid, aslus shalah at-tarahhum. As-shalah itu asalnya, makna aslinya adalah merahmati, ya, mengasihani. Fahiya minallahi ar-rahmah. Maka kalau dikatakan salat dari Rasulullah, innallaha wa malaikatahu, sungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi, maksudnya Allah merahmati, ya, Nabi. Wa minal malaikah riqqatun wastida'u lirrahmah minallah. Adapun dari malaikat maka doa, ya, agar Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersalawat kepada aku, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam riwayat Tirmidzi, "Al-bakhilu alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Orang yang bakhil adalah orang yang namaku disebut namun dia tidak bersalawat kepada aku. Kemudian di sini disebutkan meskipun salawat dan salam ini, ya, disyariatkan untuk seluruh nabi, ya, siapapun. Jika kita menyebut nama nabi maka kita katakan alaihi salatu wassalam. Namun, ya, nabi kita SAW lebih ditegaskan lagi. Dan wajib bagi kita untuk menyebut nama beliau, bersalawat kepada beliau ketika kita mendengar nama beliau. Ya. Karena disebutkan al-bakhil, orang yang bakhil adalah orang yang disebutkan namaku kemudian dia tidak bersalawat. Dan para ulama telah menyebutkan bahwasanya wajib bagi kita untuk bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dinukil ijma', ya, tentang perkara tersebut. Berkata Al-Qadhi Iyad, "Ilam anna salata ala Nabi sallallahu fardun alal jumlah." Ya. Sungguhnya bersalawat kepada Nabi sallallahu ini diwajibkan secara umum, ya.
Tentu salawat-salawat yang tidak ada pelanggarannya, tidak ada pelanggarannya. Dan salawat yang terbaik adalah salawat Ibrahimi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau cukup dengan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun sebagian salawat-salawat yang dibuat yang mengandung tambahan-tambahan dan pujian-pujian atau diyakini bahwasanya yang baca salawat ini akan mendapatkan pahala demikian dan demikian, ini adalah perbuatan bid'ah yang banyak tersebar di saat ini. Kemudian yang keenam adalah iqrar lahu bima thabata fi haqqihi minal manaqibil jalila wal khasa'is samiyah. Ya, kita harus mengikrarkan, meyakini kemuliaan-kemuliaan dan kekhususan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan wajib kita membenarkan semua perkara tersebut, memuji Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, menebarkan ya, di kalangan manusia, serta mengajarkan kepada anak-anak kita tentang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dan wajibnya kita untuk mencintai Nabi kita, mengikuti sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan senantiasa memuliakannya. Kemudian berikutnya adalah tajannubul ghulu fihi. Ini penting ya, sangat penting. Semuanya penting, namun ini penting untuk kita perhatikan. Tajannubul ghulu al-hadar min dzalik. Meninggalkan berlebih-lebihan dan waspada dari perkara tersebut. Fa inna fi dzalika 'azamul adhiyya lahu. Karena jika kita berlebihan mengangkat Nabi SAW di atas derajat yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita menyakiti beliau. Allah taala memerintahkan nabinya untuk menyampaikan kepada umatnya, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, innama ana basyarum mithlukum. Sungguhnya saya adalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya. Namun aku mendapat wahyu untuk menyampaikan kepada kalian annama ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya sesembahan kalian adalah sembahan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan dan meyakini akan bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan. Hendaklah dia beramal dengan amal saleh, dan amal saleh itu adalah amal yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mempersekutukan ketika beribadah, ya, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Juga Allah memerintahkan kepada Nabi kita untuk mengatakan kepada umatnya, qul la aqulu lakum indi khazainullah. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku mempunyai perbendaharaan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wala alamul ghaib. Rasulullah tidak mengetahui yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak. Aku juga tidak mengaku sebagai malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Sungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Seandainya Rasulullah mengetahui yang gaib, tentu ketika istri beliau Aisyah dituduh berzina, beliau tidak perlu risau ya, sampai sebulan ya, lebih beliau risau karena takut siapa tahu ya istrinya betul-betul melakukan perbuatan tersebut. Juga pernah ya cincinnya Aisyah hilang ya, dan dicari oleh para sahabat. Seandainya Rasulullah tahu yang gaib, tentu ya tidak perlu dicari, Rasulullah langsung tahu ya di mana barang tersebut. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umatnya bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahu min maqamir rububiyyati syai'. Beliau tidak mempunyai kemampuan atau mempunyai hak rububiyah, hak Tuhan. Walaisa huwa bimalak. Beliau juga bukan seorang malaikat. Wa innama yattabi'u amra rabbih wahyi. Beliau hanya mengikuti perintah Tuhannya dan wahyu yang diwahyukan kepadanya.
Sebagaimana Nabi SAW juga memperingatkan kepada kita semua untuk tidak berlebih-lebihan. Beliau mengatakan, La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Sebagaimana Nasara berlebihan dalam memuji Ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam. Fa inna mana abdun. Karena aku hanyalah hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan Rasul. Tidak sebagaimana sebagian orang yang selalu membaca atau mengarang bait-bait syair di antaranya mereka mengatakan wa inna min judika dunya wa darrataha. Sungguhnya di antara kedermawananmu adalah dunia ini dan pasangannya itu akhirat. Wa inna min ulumika ilmul lawhi wal qalam. Mereka mengatakan syair ini kepada Nabi SAW. Sungguhnya di antara ilmumu adalah ilmu lauhul mahfud dan pena yang menuliskan lauhul mahfud. Ini adalah sikap gulu yang berlebihan. Padahal Allah mengatakan kulla a'lamul ghaib. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Juga qul la aqul lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaib. Aku tidak mengetahui yang gaib. Apalagi sampai dikatakan Rasulullah mengetahui isi lauhul mahfud. Ini adalah kedustaan yang sangat besar dan ghulu, berlebih-lebihan yang sangat tercela, bahkan sampai kepada kekufuran jika meyakini bahwasanya Rasulullah mengetahui atau menyamakan. Ini sama saja menyamakan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang mengetahui isi lauhul mahfud. Ini adalah perbuatan yang berlebihan dan sangat tersebar di kalangan kaum muslimin. Wal itra yang dimaksud dengan itra la tutruni adalah al madhu bil batil, memuji Rasulullah dengan cara yang batil. Wa mujawazatil haddi fil madhi, dan berlebihan dalam memuji. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pernah seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut mengatakan Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan apa yang Anda kehendaki. Berkata kepada Rasulullah seperti perkataan ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan aja'altani lillahi nidda, apakah engkau menjadikan aku tandingan Allah Subhanahu wa taala? Qul Masya Allah wa syi'ta, katakanlah apa yang Allah kehendaki saja. Maka Nabi SAW melarang kita untuk berlebihan dalam memuji beliau. Dan di antara bentuk al-ghulu, bentuk berlebihan dalam memuji Nabi SAW yang sampai kepada derajat kesyirikan, yaitu berdoa kepada Rasulullah. Sebagian orang mengatakan, Ya Rasulullah, if'al li kada, lakukanlah demikian dan demikian untukku. Ya Rasulullah, bantulah aku, aghithni, ya Rasulullah. Ini adalah contoh-contoh kesyirikan, berdoa kepada Rasulullah. Karena kita hanya boleh berdoa kepada Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya boleh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun, baik itu malaikat yang dekat dengan Allah ataupun nabi yang diutus atau bahkan siapa saja yang disembah selain Allah, tidak boleh kita berdoa kepadanya. Karena ini adalah kesyirikan yang besar. Atau menyembelih untuk selain Allah, bernadar kepada selain Allah, tawaf di kuburan Rasulullah dalam rangka mendekatkan at-taqarrub, mendekatkan beribadah kepada Rasulullah. Ini semua adalah perbuatan syirik. Kita hanya boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, milik Allah, Tuhan semesta alam, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Demikianlah aku diperintahkan dan sungguhnya aku termasuk yang pertama masuk Islam. Wa min huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam muhabbatu ashabihi wa ahli baiti. Ini juga penting. Di antara hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai sahabat-sahabatnya, mencintai keluarganya, mencintai istri-istrinya, memberikan loyalitas kita kepada mereka. Wal hadar min tanaqqusihim, dan waspada dari mencela para sahabat, menghina para sahabat atau menuduh para sahabat dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Fa innallaha qad aujaba ala hadhil ummah muwalatu ashabi nabi,
karena Allah telah mewajibkan kepada kita semua untuk mencintai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memerintahkan kita untuk beristighfar, ya, memintakan ampun kepada mereka. Dan kita juga diperintahkan agar jangan sampai ada rasa dengki dan hasad sedikit pun kepada mereka. Allah Azza wa Jalla, ya, ketika menyebutkan tentang sahabat Muhajirin dan Ansar, kemudian Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat Muhajirin dan Ansar, yaqulun, ya, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan, ya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan seterusnya. Kita mohon ampun kepada mereka semua yang telah mendahului kami kepada keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, sungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita semua, amma ba'd ayuhan nas, wahai sekalian manusia, fa innama ana bashar, sungguhnya aku hanyalah manusia biasa, yushiku an ya'tiya rasul rabbi, sudah hampir datang, ya, utusan Tuhanku untuk menjemput aku dan mengambil nyawaku, fa ujibu ana tarikun fikum, maka aku pun akan menjawab panggilannya dan aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara yang penting. Awwaluhuma kitabullah, yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran, karena di dalamnya adalah petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bih, maka peganglah Al-Quran dan ambillah Al-Quran dan berpegang teguhlah kepadanya atau dengannya. Fahatta ala kitabillah, maka Rasulullah menganjurkan kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, wa ahlu baiti, juga keluargaku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian untuk berbuat baik kepada keluargaku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, ya, diulang sampai 3 kali. Beliau mengatakan, aku ingatkan kalian untuk berbuat baik kepada keluargaku. Maka sangat tidak benar tuduhan orang-orang Rafidhah, orang Syiah yang mengatakan bahwa Ahlussunnah membenci para keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan kita sangat mengagungkan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka punya hak, yang orang-orang mukmin di antara mereka, orang beriman di antara mereka mempunyai hak lebih daripada mukmin yang lainnya. Karena Rasulullah SAW telah mewasiatkan kepada kita untuk berbuat baik kepada mereka, juga sebagaimana Rasulullah mewasiatkan kepada kita untuk berbuat baik kepada para sahabat. Dan jangan sampai ada seorang pun di antara kita yang membenci para sahabat sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah yang menuduh para sahabat membenci Ahlul Bait. Ya. Padahal, ya, para sahabat sangat mengagungkan Ahlul Bait. Ya. Sebaliknya, Ahlul Bait juga mengagungkan para sahabat dan mereka semua saling mencintai. Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya, ya, salah seorang di antara kalian berinfak dengan sebesar gunung Uhud emas, maka pahalanya, ya, tidak sampai dengan pahala sedekah satu genggaman, ya, tangan para sahabat, wala nasifah, bahkan separuhnya pun tidak sampai. Ya. Mereka berinfak dengan satu genggaman tangan saja, dan kalian berinfak dengan satu gunung emas, maka pahala kalian tidak sampai dengan pahalanya sahabat. Dan ini adalah salah satu pokok akidah Ahlus Sunnah, yaitu mahabbatu as-sahabah wa qarabatihi sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi. Mencintai para sahabat Rasulullah dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga istri-istrinya. Dan bahkan, ya, di antara ciri munafik zindiq, yaitu ketika ada seorang yang mencela, ya, sahabat. Berkata Abu Zur'ah, ya, beliau mengatakan, Abu Zur'ah rahimahullah mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yantaqsu ahla min ashabi Rasulullah fa'lam annahu zindiq. Jika engkau melihat ada seorang yang melecehkan sahabat Rasulullah SAW, maka ketahuilah dia adalah seorang yang zindiq, ya, orang munafik yang menampakkan kemunafikannya.
Berkata Imam Ahmad, "Idza ra'aita rajulan yadhkuru ahadan min ashabi Rasulillah bisu' fattahimhu al-Islam." Jika engkau melihat ada orang yang mencela salah seorang sahabat Nabi, maka curigai dia, ya. Curigai agamanya. Mungkin dia orang yang munafik. Karena inilah ciri-ciri kemunafikan. Ya, ini adalah sebagian, ya, secara mujmal, secara umum hak-hak Nabi SAW tentu sangat banyak sekali, namun ya di sini kita tidak akan menyebutkan semuanya, hanya yang disebutkan dalam kitab ini. Dan terakhir, ya, sebelum kita membuka tanya jawab, mungkin ada yang ingin bertanya. Di sini ada pembahasan bayanu anna ru'yatan nabi fil manami haq. Ya, ini tidak panjang pembahasannya. Penjelasan bahwasanya melihat Nabi SAW ketika tidur itu, ya, dalam mimpi adalah benar. Dallatis sunnah ala imkaniyati ru'yati Nabi sallallahu fil manam wa anna man ra'ah fil manam faqad ra'ah. Hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya jika ada seorang yang melihat Nabi dalam mimpi, maka itu adalah suatu yang benar. Berarti dia telah benar-benar melihat Nabi SAW. Namun tidak dikatakan bahwasanya dia seorang sahabat, ya. Karena dia melihat dalam mimpi maka dia sahabat, tidak, ya. Karena sahabat adalah yang melihat Nabi SAW ketika dia masih hidup dan beriman kepadanya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, berarti dia telah benar-benar melihatku. Fa inna syaitana la yatamatsalu. Karena syaitan tidak bisa, ya, menyerupaiku. Ini dalam Sahih Muslim nomor 2266. Juga dalam lafaz yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdhah." Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia akan melihatku ketika dia terbang. Wala yatamatsalu syaitanu bi, dan syaitan tidak bisa menyerupaiku. Ya, semua ini disebutkan hadis-hadis yang mirip dengan hadis ini. Apa yang dimaksud dengan man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdhah? Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka akan melihatku ketika terbangun. Para ulama berbeda dalam mentafsirkan hadis ini. Yang paling masyhur dari tafsir-tafsiran mereka, yang pertama, annaha ala tashbih wa tamthil. Maksudnya adalah seakan-akan melihatku di waktu dia terbangun. Barang siapa yang melihatku ketika tidur, maka seakan-akan dia melihatku ketika dia terbangun. Yang kedua, maknanya adalah anna khassa bi ahli asri, itu khusus untuk orang yang hidup di zamannya. Artinya barang siapa yang melihatnya dalam mimpi, maka dia akan melihatnya benar-benar ketika dia terbangun. Itu orang yang berada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafsir yang ketiga, annaha takunu yaumil qiyamah. Barang siapa yang melihatku dalam tidurnya, dalam mimpinya, maka dia akan melihatku nanti pada hari kiamat. Maka barang siapa yang melihatnya ketika tidur, dalam mimpi, maka dia mendapatkan kekhususan, ya, nanti ketika melihat Rasulullah SAW di hari kiamat nanti. Namun tentunya perlu kita tekankan juga, di sini disebutkan bahwasanya, ya, orang yang mengaku melihat Nabi harus ditanya kepadanya bagaimana ciri-cirinya. Jika ciri-ciri yang dia sebutkan itu sesuai dengan yang tertera dalam sunnah-sunnah Rasulullah, jenggotnya lebat, tidak terlalu tinggi dan tidak pendek, kemudian rambutnya juga tidak lurus dan tidak keriting, sangat tampan. Jika sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis-hadis, maka berarti dia telah benar-benar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya.